sampai hari ini, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena hebat kami di hadapan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Aku memuji kita bukan dengan kekuatan.
setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala kekuatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita angkat satu pujian, setiap hari adalah hari. Setiap waktu adalah waktu
pagi yang cerah Kau kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Untuk sama-sama kami dapat beribadah, kami dapat menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, kami dapat memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya kami merasakan kebaikan, rahmat dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami semua. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Andres Yosua, yang akan memberitakan Injil firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami dengarkan, dapat bertumbuh, tertanam di hati kami ya Tuhan. Dan kami seperti yang Engkau ingini, menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Berikan kami telinga yang mendengar-dengaran, hati seorang murid yang mau taat mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat ibadah kami hari ini. Sampai pada hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebelum ini saya ingin mengajarkan satu lagu yang lagu ini Bapak Ibu Saudara waktu diajarkan dan lagu yang memang sering saya nyanyikan di dalam doa. Jadi, ada satu kerinduan yang dalam untuk mengasihi Tuhan. Bapa, tolong aku bisa tak lagi mencintai dunia fana dan binasa, dengan segala keindahannya. Hanya Engkau bahagiaku, kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai dan abadi. Ini refnya. Bapa, ku cinta padamu, setulus hatiku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Ada nggak teksnya sekarang? Ada ya? Nemu nggak? Belum. Belum ketemu ya? Iya, sambil dicari saya juga tadi lupa mau duduk di situ tuh maksudnya mau masukin lagu Bapak Ibu Saudara. Tapi karena yang tadi ini mati jadi saya kesana dulu. Ya, lagu yang tadi saya nyanyikan itu memang satu lagu yang waktu saya diajarin lagu ini Bapak Ibu Saudara ya, belum lama ini lagu terbit di awal tahun ini. Ya, dinyanyikan pertama kali pada 2 malam seingat saya. Saya baru ajarkan ini juga kemarin pada doa hari Rabu. Ada satu hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dengan satu kerinduan untuk tetap mengasihi Allah. Kita buka satu firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat dan ayat yang kelima.
Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Ayat yang kelima. "Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu peringatan, ada satu himbauan, bahkan ini adalah satu ajakan yang menurut saya harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kemudian kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Ada satu hal yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara dari pernyataan Yakobus ini. Barang siapa menjadi sahabat dunia, ia menjadi musuh Allah. Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak bingung, saya harus menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dunia di sini bukan bumi, artinya bumi ya Bapak Ibu Saudara. Tapi dunia ini bicara soal cara dunia atau sifat duniawi. Janganlah kamu mencintai hal-hal yang dunia tawarkan, kalau pakai bahasa sederhana. Karena kalau kita memilih untuk mencintai apa yang dunia tawarkan, cara-cara dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang dikuasai oleh kuasa gelap, dunia yang dibawa kepada kehancuran, maka kita tidak bisa menjadi sahabatnya Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara kita menjalani kehidupan dengan cara-cara dunia, maka kita bukan sahabat Allah. Dan ini jelas dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di gereja ini Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu diingatkan bagaimana kita hidup menjadi sahabatnya Allah. Karena memang Bapak Ibu Saudara inilah yang menjadi tujuan kita. Bapak Ibu Saudara, di tempat ini Bapak Ibu Saudara akan banyak mendengar, banyak diajarkan untuk secara sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara kita selesai dengan diri kita sendiri dan kita menanggalkan semua hal-hal yang masih duniawi dalam hidup kita. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena memang alasan pertama, karena memang tujuan Allah menebus kita adalah untuk mengembalikan kita pada rancangan Allah yang semula. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata kita lahir di dalam dosa. Artinya tabiat dosa, sifat dosa, natur keberdosaan kita itu melekat erat dalam hidup kita. Dan Yesus datang menyelamatkan kita, memberikan kepada kita satu jaminan untuk kita bisa melepaskan dari sifat-sifat jahat itu, dari pengaruh dunia, dari pengaruh kuasa dosa yang mengikat kita Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ini bukan masalah sepele sebenarnya, ini masalah yang serius dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti ini tidak lagi dibicarakan di gereja. Bagaimana orang umat atau umat tebusan itu hidup
Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir begini, banyak orang Kristen masih berpikir begini, oh saya percaya Yesus, saya sudah terima karya penebusan Kristus, sudah selesai. Kasih karunia itu ya udah selesai, aku udah, yang penting aku percaya Allah, aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, aku terima karya penebusannya, selesai. Nah, ini kurang lengkap Bapak Ibu Saudara. Selesai iya, betul Kristus mati buat dosa-dosa kita. Hari ini kita punya jaminan hidup yang kekal, betul. Tetapi setelah ditebus, kita ngapain? Apakah hari ini kita akan santai-santai saja dan menikmati segala sesuatunya? Tentu bukan itu tujuan penebusan. Tujuan penebusan adalah mengembalikan Bapak Ibu Saudara kepada rancangan Allah yang semula, yang Allah inginkan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya nikmati. Apa itu? Persekutuan dengan Allah dalam kekekalan bersama dengan Dia, sama seperti ketika Adam dan Hawa waktu diciptakan di Taman Eden, mereka memiliki persekutuan yang indah. Karena dosa, dia keluar dari hadirat Tuhan. Dan Yesus datang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara untuk membawa kembali persekutuan dengan Allah itu kepada Allah, kepada persekutuan yang benar dengan Allah. Tapi masalahnya hari ini kita terperangkap dengan kuasa dosa. Nggak ada orang yang sebenarnya percaya Yesus, waktu percaya Yesus, setelah percaya Yesus, amin, terima Yesus, dibaptis, keluar dari kolam baptisan, langsung tidak melakukan dosa lagi. Ada nggak? Langsung suci, terbang kalau bisa. Nggak ada. Artinya begini Bapak Ibu, artinya gini, Yesus memberikan jaminan untuk kita bisa menang atas dosa, tapi yang harus menyelesaikan pertandingan melawan keinginan daging itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara, karena memang inilah yang ingin kita capai. Kita datang ke gereja setiap minggu, pergi jauh-jauh. Kita beribadah Bapak Ibu Saudara dengan segala sesuatu yang sudah kita korbankan. Kalau tidak ada pembaharuan dalam hidup, kalau tujuan kita tidak sampai kepada apa yang Allah inginkan, Bapak Ibu Saudara, kita hanya akan menyelenggarakan ibadah seperti rutinitas orang beragama saja. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dalam gereja ini, dalam komunitas ini, dalam pelayanan di tempat ini Bapak Ibu Saudara, untuk serius benar-benar kita mau perjuangkan ini. Setiap kita punya perjuangan yang berbeda, tetapi kita sama-sama sedang berjuang. Saya pun berjuang Bapak Ibu Saudara untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dari hal-hal kecil yang seringkali lost dalam diri saya, tapi saya selalu ingatkan diri saya harus jadi contoh yang baik buat Bapak Ibu Saudara, buat istri dan anak saya harus menjadi contoh buat orang-orang sekitar saya, untuk menunjukkan bahwa ini loh orang yang sudah ditebus. Ini loh anak Allah yang sesungguhnya. Ini loh karya penebusan Kristus yang nyata. Tetapi kalau kita melihat kekristenan yang begitu luar biasa hebatnya berkembang, tidak memberikan dampak apapun terhadap kehidupan, seakan-akan sama dengan orang-orang dunia. Ya, bedanya hanya dia ke gereja, yang lain gak ke gereja, itu aja. Tapi pulang dari tempat ibadah tidak mengalami pembaharuan. Maka gereja harus menjadi suara Allah, menyampaikan hal-hal yang demikian, mengajak orang sebanyak-banyaknya, menarik orang sebanyak-banyaknya, mengingatkan orang sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Allah, kepada pertobatan. Nah, kalau tidak demikian Bapak Ibu Saudara, kuasa kegelapan itu menipu kita luar biasa. Bahkan yang saya khawatirkan, banyak orang percaya bahkan gereja tanpa disadari tidak melihat tanda-tanda zaman, tertipu dan asik mengikuti. Hari ini Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita hari ini, dunia di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara mengarah kepada banyak hal, dan ada satu tantangan untuk hidup di dalam kebenaran Allah, sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di dalam ruang lingkup yang
tidak benar. Ini tantangan kita bersama. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Masih dalam Yohanes pasal 2 tadi. Maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, sebab semua yang ada di dalam dunia. Ini ayat 16 ya. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan kalimat ayat 16 ini. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau bisa dikatakan 3 bagian ini adalah 3 yang paling sering disentuh, diserang oleh kuasa gelap untuk menjatuhkan kita, untuk membutakan mata kita dan tidak bisa melihat kebenaran Allah. 3 bagian ini. Keinginan daging. Mari kita buka Galatia pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal yang kelima. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ini 19 sampai 21. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa di dalam Alkitab, baik di dalam kitab Injil, Bapak Ibu, secara khusus apa yang Yesus katakan, misalkan dalam Lukas pasal 17 itu Yesus ditanya sama orang Farisi begini, apakah tanda-tanda kedatangan anak manusia? Bapak Ibu Saudara, di situ kalau Bapak Ibu Saudara baca, Yesus menyebut 2 tokoh perjanjian lama. Kedatangan anak manusia sama seperti 1 zaman Nuh, 2 zaman Lot. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di zaman Nuh sampai Allah membuat mereka, Bapak Ibu Saudara, akhirnya membuat Nuh, menyuruh Nuh membuat bahtera. Mari kita buka mundur sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang ke-6. Bapak Ibu Saudara bisa lihat Kejadian pasal yang ke-6. Kalau nggak salah mulai dari ayat yang ke-5. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan di dalam kalimat ini, dalam ayat yang 5, ketika kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu Saudara, cara hidup manusia hari ini itu luar biasa, Bapak Ibu. Seakan-akan tidak ada lagi batasan-batasan lagi yang jelas, Bapak Ibu. Secara khusus di negara-negara berkembang ya, di luar negeri sana, Eropa dan Amerika. Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang bisa melakukan kejahatan, melakukan dosa itu tanpa malu begitu. Bukan hanya perbuatan, tetapi cara berpikirnya pun sudah dirubah. Ini karena kita terlalu canggih ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara mau informasi apapun ada di gadget Bapak Ibu Saudara, terhubung dengan internet, mau cari apa saja, mau nonton apa saja ada di situ Bapak Ibu Saudara, bisa temukan. Dan banyak sekali yang mempengaruhi cara kita berpikir hari ini, terutama generasi muda Bapak Ibu Saudara, yang mulai meragukan, Tuhan kayaknya udah sesuatu yang gak perlu dibicarakan.
Mereka nggak mau dilarang dan berkata, kenapa kok saya dilarang-larang, nggak boleh buat ini, nggak boleh buat itu, sementara teman-teman yang lain boleh berbuat ini dan boleh berbuat itu. Nilai sudah turun Bapak Ibu Saudara, norma sudah tidak ada, etika juga sudah nggak ada Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa hidup semaunya, ingin hidup semaunya, ingin bebas. Kalau ketemu Tuhan itu seakan-akan ada batas, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, dan kita mulai bertanya-tanya, Tuhan ini kok begini? Maka Tuhan nggak laku lagi. Ini tantangan Bapak Ibu Saudara. Dan tanpa sadari juga daging kita ini Bapak Ibu Saudara memang terlalu melekat, dan ketika kita diajarkan untuk berjuang melawan keinginan daging, berhenti berbuat dosa, ini juga bukan hal yang mudah. Ini satu perjuangan yang harus kita sungguh-sungguh kerjakan di hadapan Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya bicara ini, dan mungkin bisa beberapa kali terus dalam khotbah kita akan terus diingatkan. Karena Bapak Ibu Saudara yang saya pahami, yang saya mengerti dalam kebenaran firman Tuhan adalah memang Tuhan membawa karya penebusan itu adalah menjadikan Bapak Ibu Saudara kembali kepada rancangan Allah yang semula. Dan menuju rancangan Allah yang semula itu, Yesus mati di atas kayu salib, Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan diberikan supaya Bapak Ibu Saudara saya berjuang dan bisa melewatinya. Yesus harus bangkit, maksud saya Yesus harus datang, mati dan bangkit sebagai sebuah jaminan kamu pun bisa menang melawan keinginan daging, karena Yesus telah menang atas segala dosa dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, di tempat ini Bapak Ibu Saudara memang agak sedikit beda. Mungkin khotbah-khotbahnya tidak bicara hal-hal yang aplikatif walaupun nanti kita combine. Tetapi buat saya peringatan-peringatan ini harus, karena ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan loh Bapak Ibu. Hari ini kita berkata sadar, oh ya Tuhan, saya harus hidup suci, harus hidup benar. Tapi seringkali daya berjuang kita tidak jelas Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini, keluar dari gereja, banyak orang nggak berubah. Dagang ya juga masih pakai cara-cara yang nggak benar. Kita ditipu lah, kita mengalami hal-hal yang kita harus berjuang melakukannya. Walaupun saya tahu ini mudah. Bapak Ibu Saudara perhatikan tadi kalimat dalam Yakobus. Ada satu sifat Allah yang disebut di sana. Jangan kita mengira bahwa roh yang diberikan itu diingini Allah dengan cemburu. Tuhan itu tidak mau diduakan dengan yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya ketetapan yang sungguh untuk memilih Allah atau memilih dunia. Salah satu sifat Allah itu adalah Allah itu cemburu, dia tidak mau diduakan. Bapak Ibu Saudara, dan hukum Taurat, hukum yang pertama itu Bapak Ibu Saudara bicara soal apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Yang kedua, jangan membuat patung dalam bentuk apapun dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah peringatan yang Allah berikan kepada orang Israel yang waktu keluar dari Mesir. Hidup jadi umat Allah itu seperti apa? Ini patronnya. Satu, jangan ada padamu Allah lain. Memang hari ini kita nggak menyembah patung, nggak ada patung di rumah kita, nggak ada apapun yang bentuknya berhala. Tetapi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang sudah melebihi cinta kita kepada Tuhan itu bisa jadi berhala modern kita hari ini, apapun itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk sungguh-sungguh memilih dengan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani apa? Orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, tentu saya memahami dan tahu, saya pun berjuang Bapak Ibu Saudara sebagai pendeta. Kadang kita bisa mengkhotbahkan sesuatu yang benar, tapi emang nggak ada pendeta yang khotbah nggak benar sih Bapak. Maksudnya tidak mungkin khotbah ngomongnya asal-asalan begitu. Dia kan menyampaikan yang benar. Tetapi ketika khotbah itu dituntut untuk
dilakukan, belum tentu berani Bapak. Saya pun tertantang khotbah begitu Bapak Ibu Saudara, karena sekaligus ingetin diri saya nih. Jangan cuma pintar ngajarin orang, tapi kamu sendiri tidak berubah. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama berubah, ayo sama-sama ke surga. Saya di sini. Ya kan nggak mungkin dong. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya paham betul ini bukan perjuangan yang solid. Saya pun berusaha untuk menghidupi ini. Jaga mulut, pikiran, hati, apalagi. Bahkan kita sudah berjuang begitu rupa, ya. Kita masih menemukan ada kegagalan dan kegagalan. Makanya Bapak Ibu saya suka dengan kalimat ini ya, ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara tidak mudah melepaskan itu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa gagal, bisa jatuh, kita bisa tidak menyelesaikan ini mungkin dengan baik. Tetapi ada satu hal, satu kebenaran, inilah kasih karunia Allah yang dianugerahkan jauh lebih besar. Artinya gini, perjuangan kita untuk melepaskan diri dari ikatan dunia, dari kedagingan, dari sifat-sifat dunia. Allah memberikan anugerah melalui kasih karunia kepada kita. Allah itu tahu betapa sulitnya hal itu. Allah mengerti perjuangan Bapak Ibu Saudara melepaskan hal itu tidak mudah. Makanya untuk setiap mereka yang berjuang, Allah menghargai orang-orang yang tekun dan berjuang melawan keinginan daging dan hawa nafsunya, melawan pengaruh dunia dan berjuang untuk hidup dalam kebenarannya. Dengan kata lain, Yakobus ingin menguatkan jemaat pada saat itu, berkata gini, hendak mengatakan bahwa di balik perjuanganmu yang berat dan besar itu ada anugerah Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Masalahnya hari ini adalah begini, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya mau secara sungguh-sungguh kita melakukannya? Lalu padanan kata yang menarik begini adalah, bentuknya adalah seperti ini. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini adalah kutipan dalam perjanjian lama. Ayat ini tidak sulit sebenarnya kita paham, karena kita tahu memang kesombongan adalah sesuatu yang tidak berkenan, dan Allah mengasihi orang yang rendah hati. Tapi hubungannya dalam konteks ini adalah begini. Orang yang sombong itu adalah orang yang berkata, oh saya tidak perlu. Tapi orang yang rendah hati itu adalah orang yang tetap mau berjuang walaupun berat. Rendah hati adalah satu sifat yang dibutuhkan untuk bisa ada dalam perjuangan ini. Sebab ini bukan perjuangan yang mudah. Dengan kerendahan hatilah kita bisa menerima hal-hal seperti ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ini sedang bicara soal diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Ini ada cerminan tentang diri kita sendiri. Pada prinsipnya kan orang tidak mau Bapak Ibu Saudara dikritik, tidak suka dikoreksi. Tetapi kalau firman Tuhan datang memberikan peringatan, menegur, mengoreksi dan membawa kita kembali kepada Allah tanpa kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara, sulit buat kita untuk mempercayainya. Mempercayainya sulit, apalagi melakukannya. Makanya dengan kerendahan hati Bapak Ibu Saudara, Allah berkenan hadir dan memberikan kekuatan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya selalu berdoa. Saya tahu pelayanan di tempat ini bukan sekedar pelayanan yang biasa, dan saya menggumulinya. Karena saya ingin sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara membawa Bapak Ibu Saudara masuk dalam rancangan Allah yang besar. Bagaimana aku bisa menjadi pemimpin yang memimpin mereka kembali ke rancangan Allah yang semula. Aduh Bapak Ibu Saudara, saya bisa memahami betapa luar biasanya tangan Allah atas hidup Musa yang membawa orang Israel yang tegar tengkuk dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan. Waktu baca ceritanya itu luar biasa ini. Saya bisa memahami bagaimana Kristus mati di atas kayu salib demi orang-orang yang percaya kepada Dia bisa menikmati kembalinya kita kepada rancangan Allah yang semula itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita menyelenggarakan ibadah di tempat ini dengan satu
tujuan, dengan satu kerinduan yang sama. Kita punya kerinduan yang sama untuk menghidupi kebenaran, untuk hidup dalam terang, untuk sungguh-sungguh melepaskan diri dari ikatan dunia. Benar-benar kita mengkoreksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita melihat kekurangan kita masing-masing, dan dengan tekun, dengan kesabaran, dengan pertolongan Allah, dengan minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan, kita mulai belajar untuk melepaskannya satu persatu. Saya ini masih ada dosa A, B, C. Saya mau belajar lepas ini, lepas ini, lepas ini. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar melepaskan dengan hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang berjalan untuk kembali kepada rancangan Allah yang sempurna. Di dalam tantangan Bapak Ibu Saudara yang berat, dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengasihi, Dia akan memperhitungkan keseriusan kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, gak heran kalau di kitab Wahyu Tuhan berkata begini, barang siapa menang, aku beri mahkota. Ini merupakan satu penghiburan buat kita bahwa gini, perjuangan kita untuk hidup dalam kebenaran, perjuangan kita untuk melakukan apa yang Allah inginkan, tidak akan pernah sia-sia. Di ujung jalan itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyiapkan hadiah buat kita. Tuhan itu melihat kesembuhan dan kesungguhan kita untuk hidup dalam kebenaran, dan di ujung jalan itu Dia menghargai setiap perbuatan dan perjuangan kita, sekecil apapun Tuhan menghargainya. Tuhan akan memberikan penghiburan kepada Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara, saya pun berjuang untuk menghidupinya, dan saya melihat bagaimana Tuhan menghibur saya dalam kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, di mana Tuhan menyatakan, oh ya, makasih Om, semangat Bapak Saudara. Iya, saya keringetan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan Allah yang tinggal diam atas kehidupan kita, tapi Tuhan mau kita menghidupi kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa dan saya rindu kita jemaat di Torlok ini, dalam segala kesederhanaan kita yang kita miliki, Bapak Ibu, kita bisa menghidupi kebenaran itu, dan melalui hidup kita Bapak Ibu Saudara akan melihat dengan jelas Allah yang hidup, kebenaran yang nyata dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya paham dan saya tahu ini bukan perkara yang mudah, tetapi saya harus menyampaikan hal-hal, karena inilah tujuan kita. Inilah tujuan kita datang ibadah. Inilah tujuan kita beribadah setiap minggu, karena kita mau mendengar firman, kita mau diingatkan, dan kita mau diajarkan untuk hidup dan kembali kepada rancangan Allah itu. Karena itulah makna dari kematian Kristus, membawa Bapak Ibu Saudara kembali. Dan ini adalah proses yang panjang yang harus kita sungguh-sungguh kerjakan dalam kehidupan sampai kita mati, Bapak Ibu Saudara. Kita terus akan meningkatkan diri kita, makin dekat kepada Allah, makin benar lagi dengan Allah, makin seperti apa yang Allah kehendaki, dan kita terlibat di dalam persekutuan itu dengan Allah. Untuk hal ini Bapak Ibu Saudara tidak perlu sekolah tinggi-tinggi teologinya, karena kita semua punya pertandingan yang sama. Ini bukan pertandingan buat jemaat, ini bukan pertandingan buat jemaat saja, ini pertandingan untuk semuanya, pendetanya, jemaatnya, semua orang percaya itu akan memiliki pertandingan yang sama. Sehingga saya pernah khotbah tentang perlombaan yang diwajibkan buat kita, bahwa kita semua punya perlombaan untuk hidup di dalam kebenaran itu, dan sampai kepada tujuan kekal Allah, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya akan terus ingatkan kita bersama-sama untuk menghidupi kebenaran-kebenaran Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara turun dalam masyarakat apapun itu, Bapak Ibu Saudara, kita berjuang untuk melakukannya. Kedua, jangan takut gagal. Kasih karunia Allah menyertai Bapak Ibu Saudara. Ketika kita gagal di satu tempat, kita bangkit lagi dan berjuang lagi. Gagal, bangkit lagi dan berjuang lagi, sampai kita sampai kepada apa yang Allah hendaki. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, orang yang berjuang sedemikian rupa adalah orang yang akan dihargai Tuhan. Tuhan pasti menghargai perjuangan.
kita semua. Kalau saja orang di dalam dunia ini yang kerja yang masih mengalami, memberikan reward kepada orang-orang yang berhasil, yang mencapai target, apalagi Allah. Dia akan memberikan apa yang pantas diberikan buat kita. Kita tidak akan bisa menikmati kemuliaan itu tanpa perjuangan kita yang sungguh-sungguh menghidupi kebenaran. Saya berdoa kiranya kekuatan Tuhan menyertai kita bersama-sama untuk menghidupi nilai-nilai ini, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Rigi. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku ingin Tuhan. Tuhan, ku pegang janjimu, setia sebagai sahabatmu. Senantiasa bersama melunasi
Ibu Saudara, Tuhan mendengar seruan-seruan kita pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tempat ini Bapak Ibu Saudara akan diajak terus, diingatkan terus untuk hidup di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Saya tahu ini bukan perkara yang mudah, ini bukan hal yang gampang, karena firman ini bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara, tapi buat saya juga secara pribadi. Kita punya perjuangan yang sama menghidupi kebenaran-kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau bawa Bapak Ibu Saudara kembali kepada rancangannya yang luar biasa, rancangan Allah yang semula, rancangan kekekalannya Allah. Bapak Ibu Saudara, dunia membutakan kita, kuasa gelap membutakan kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak bersahabat dengan dunia yang fana ini, tidak hidup dengan cara-cara dunia, supaya kita bisa bersahabat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu ini bukan perkara mudah, ini bukan perkara yang sederhana. Bapak Ibu Saudara, kita perlu sungguh-sungguh berjuang. Pagi ini saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, biar kasih karunia Allah yang besar dari itu akan melampaui Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Roh Kudus yang besar memampukan Bapak Ibu Saudara menghidupi kebenaran. Bapak Ibu Saudara, percayalah, orang yang sungguh-sungguh menghidupi kebenaran tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan menyiapkan mahkota bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita perjuangkan tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia buat Dia. Hiduplah dalam kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menghidupi kebenaran-kebenaran Allah. Bapa di surga, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu pagi hari ini. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka adalah milik kepunyaan Tuhan semata. Umat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Tuhan, mereka ada bersama-sama di tempat ini karena Engkau yang memilihnya. Engkau ada memilih mereka untuk masuk dalam rancangan-Mu bersama dengan kami di sini Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan telah pilih untuk masuk dalam rancangan Allah yang kekal. Tuhan, tolong kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Tuhan, kami seringkali gagal, kami bisa salah, kami bisa tertipu oleh dunia. Seringkali kami lebih mengikuti dunia dan keinginan daging kami daripada Allah. Tapi kami mau berjuang terus Tuhan, melakukan apa yang Kau kehendaki. Bapa, hamba berdoa pagi ini biar kekuatan Allah turun atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Roh Kudus mampukan, Roh Kudus tolong, Roh Kudus menyertai mereka sehingga mereka dapat menghidupi kebenaran-kebenaran Allah. Oh Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kekuatan Allah hadir, menopang mereka, memberikan mereka kekuatan untuk tetap melangkah dalam Tuhan. Tuhan, tolong hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat mereka secara khusus, biar berkat Allah menghibur dan menyertai mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati dagangan mereka, memberkati mereka yang studi, memberkati anak-anak mereka, studi anak-anak mereka, bahkan masa depan anak-anak mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga mereka, menopang mereka, melindungi mereka dalam setiap kehidupan. Biar mereka aman, terpelihara sempurna oleh Bapa di surga. Tuhan, mereka milik-Mu, kepunyaan. Hamba berdoa dan menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Mereka yang hari ini menghadapi pergumulan, mereka yang punya masalah, mereka yang sedang menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup. Mungkin itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam studi, dalam kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan, hamba berdoa biar Tuhan berikan mereka jalan keluar. Tuhan, tolong mereka. Tuhan memberikan mereka kemampuan, kekuatan untuk terus berjuang dan menang bersama dengan Tuhan. Tuhan, biarlah melalui setiap tantangan dan pergumulan mereka didewasakan dan berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan kemuliaan-Mu dan melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka. Ini doa kami Tuhan, tolong kami, sertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.